Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih banyak memberikan kepada kita kenikmatan dan juga karunia, dan tentunya nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah dan juga istiqamah di atas Islam dan juga sunnah. Dan kita berdoa senantiasa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan juga keluarga kita, menjaga iman dan juga Islam kita sampai kita bertemu dengan Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para jamaah sekalian, semoga Allah menjaga antum semuanya. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini, sebagai materi tambahan dan juga pendalaman, sebelum kita membuka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu sekalian, ada satu poin penting yang mungkin perlu kita ingatkan pada kesempatan kali ini. Dan sebelum kita mulai, mungkin bapak-bapak bisa membuka kamera yang berkenan dan tidak ada udzur, bisa membuka kameranya ya. Baik. Barakallahu fikum. Materi yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mohon maaf, saat ini kami sedang berada di kamar hotel karena ada acara KPMI di Hotel Grand Alia ya, sehingga mungkin pencahayaannya agak kurang, tapi yang penting suara saya sampai kepada Bapak Ibu sekalian. Judulnya adalah bagaimana tips supaya kita menjadi seorang jamaah haji yang sabar. Bagaimana tips supaya kita menjadi seorang jamaah haji yang sabar? Disadari atau tidak, diakui atau tidak, ibadah haji merupakan ibadah yang melelahkan, ibadah yang panjang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya hanya mewajibkan haji sekali dalam seumur hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-hajju marratan wahidah, faman zada fahuwa tatawwu'." Haji itu adalah sekali saja. Maka barang siapa yang menambah, itu adalah sunnah. Allah SWT dialah yang maha bijaksana. Ketika Nabi SAW mengabarkan, "Ya ayuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju." Wahai manusia, Allah SWT telah mewajibkan bagi kalian haji, maka hendaklah kalian berhaji. Ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, afi kulli amin?" Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun itu kami harus berhaji setiap tahun? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau qultu na'am lawajabat wa lam astata'tum." Seandainya ketika tadi kamu bertanya apakah setiap tahun, aku mengatakan iya, niscaya akan wajib haji setiap tahun. Dan seandainya itu terjadi, maka kalian tidak akan mampu untuk melakukannya. Seandainya
seluruh kaum muslimin di dunia ini yang terpenuhi syarat diharuskan untuk berhaji semuanya, kita tidak bisa bayangkan bagaimana susahnya manusia. 5 juta saja, atau 3 juta, 4 juta saja, kita sudah merasakan bagaimana repotnya mengatur mereka. Lalu bagaimana seandainya semuanya datang? Sehingga saya ulangi sekali lagi, diakui atau tidak, yang namanya ibadah haji ini adalah sesuatu yang melelahkan, ibadah yang melelahkan. Apalagi kita tidak sendirian. Apalagi dilakukan di daerah yang kita tidak terbiasa tinggal di sana, dengan panasnya, dengan dinginnya, dengan suasananya. Dilakukan dalam keadaan kita sudah umur 40 tahun, 50 tahun. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya ingin menyebutkan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi penyebab seseorang insya Allah menjadi seorang jamaah haji yang penuh dengan kesabaran dalam melakukan perjalanan haji. Pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah hendaknya seseorang membulatkan niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niat dia adalah lillah, ingin mencari ridha Allah, ingin diridhai oleh Allah, ingin mendapatkan pahala dari Allah. Tidak ada niat dunia, tidak ada ingin dikenal, dipuji, disanjung, tapi niat dia melakukan ibadah haji adalah karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap dia merasakan capeknya, merasakan berdesak-desakannya, lama ngantrinya, atau dia merasakan sakitnya, dia menghadapi itu semuanya dan dia sadar bahwasanya haji demikian karakternya, tabiatnya, dan dia lakukannya adalah untuk mencari ridha Allah. Setiap capek yang dia rasakan, pegel-pegel yang dia rasakan, lamanya dia mengantri, keringat yang keluar dari dirinya, maka dia berharap di dalam setiap tetesan keringat, di dalam setiap rasa sakit yang dia rasakan, dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini niatnya, maka insya Allah dia tidak akan mudah mengeluh. Dia tidak akan mudah marah. Mau marah kepada siapa? Niat dia memang bukan untuk berleha-leha. Niat dia di sini adalah ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin bisa kita katakan semakin ikhlas seseorang dalam melakukan ibadah haji ini, maka akan semakin dia bersabar. Semakin dia akan bersabar. Dan ketidakikhlasan ini akan juga berpengaruh kepada kesabaran seseorang. Orang yang memang niatnya bukan karena ibadah, niatnya bukan karena Allah, tapi di sana ada keinginan-keinginan yang lain, di antara keinginan-keinginan dunia, maka sedikit saja dia capek, sedikit saja ada mungkin pelayanan yang tidak
memuaskan, ada kendala sedikit saja maka akan mudah dia tersinggung, gampang marah. Karena memang fokusnya bukan karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, tapi karena perkara-perkara yang lain. Oleh karena itu, dan ini adalah termasuk tips yang paling utama, bulatkan niat kita berangkat ibadah haji adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara yang bisa kita lakukan adalah persiapkan mental dari sekarang untuk menghadapi ketidaknyamanan. As-safaru qit'atun minal adab. Safar itu adalah bagian dari adab. Bagaimanapun teknologi sampai kepada fase yang tinggi di zaman sekarang dengan adanya pesawat, kereta cepat, bis dan lain-lain. Yang namanya safar ya safar yang dikatakan oleh Nabi SAW qit'atun minal adab. Dan seperti yang tadi kita sebutkan, panas, macet, ngantri, pelayanan yang kurang maksimal karena banyak yang dilayani. Maka ini harus kita siapkan dari sekarang. Jangan yang kita bayangkan yang nyaman-nyaman saja. Justru kita siapkan diri kita untuk menerima hal yang paling baik. Siapkan diri kita untuk menerima hal yang paling baik. Sehingga apabila itu benar-benar kita sudah siap. Paling pahitnya adalah kita misalnya berjalan dari Musdalifah ke Mina misalnya. Itu pahitnya seperti itu. Ya kita siapkan. Kalau memang nanti harus berjalan ya kita sudah siap. Sehingga kalau misalnya qadarullah kita harus berjalan, ya kita sudah siap. Tapi kalau yang terjadi adalah kita naik kendaraan dengan lancar, maka alhamdulillah. Sangat mudah bagi kita untuk menerimanya. Karena yang paling pahit kita sudah siapkan, apalagi kalau kita mendapatkan yang lebih ringan daripada itu. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah kaidah ini. Yang di dalam kitab beliau Al-Wasail Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Cara yang bermanfaat untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah seseorang senantiasa memasang kemungkinan yang paling parah. Kemungkinan yang paling pahit. Dia sudah siapkan mentalnya. Nah, secara umum, haji adalah ibadah yang melelahkan. Dan Nabi SAW menamakan haji ini sebagai jihad. Jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Kemudian tips yang lain yang selanjutnya adalah seseorang memperbanyak doa. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang memudahkan urusan dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesabaran di dalam hati kita masing-masing. Seseorang bisa bersabar adalah karena diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa meskipun dengan bahasa kita sendiri, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang bersabar. Ketika dia ngantri, ketika dia berjalan, ketika dia ada gangguan, meminta kepada Allah semoga menjadi orang yang bersabar. Dia bisa mengatakan Allahumma ja'alni minas sabirin, atau mengatakan afrigh alaina sabra, ya Allah tumpahkan kepada kami rasa kesabaran.
meminta kepada Allah SWT supaya dijadikan termasuk orang-orang yang bersabar. Kemudian di antara tipsnya adalah seseorang menyadari bahwa kesempurnaan haji yang dia inginkan, kalau dia menginginkan kesempurnaan haji, maka di antaranya harus menyempurnakan kesabaran. Ingin mendapatkan haji yang sempurna, yang mabrur, maka adalah dia memiliki kesabaran ini. Nah, seorang yang datang jauh-jauh dari Indonesia, menunggu bertahun-tahun, mengeluarkan uang yang tidak sedikit, ingin mendapatkan pahala yang besar, kesempurnaan haji, maka hendaknya dia bersabar. Kemudian juga hendaklah dia mengingat pahala yang besar dari ibadah haji. Ini yang akan kita lakukan, banyak keutamaan di dalamnya. Liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan manfaat-manfaat yang besar. Di antaranya adalah pahala yang dijanjikan di dalam hadis, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak memiliki balasan kecuali surga. Surga yang ingin kita cari. Negeri yang penuh dengan kenikmatan, barang siapa yang memasukinya, maka dia tidak akan keluar lagi. Di dalamnya apa yang dia inginkan, dan dia akan berada di dalam surga selama-lamanya. Pahala surga bagi orang yang mendapatkan haji yang mabrur. Bagaimana supaya haji yang mabrur? Bersabar. Bersabar sebentar untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara tipsnya adalah seseorang melihat kembali bagaimana lelahnya jamaah haji di zaman dahulu. Zaman dahulu, Bapak Ibu sekalian, orang mau berhaji dari Indonesia itu sebuah perjuangan yang luar biasa. Dahulu di zaman Belanda, administrasi ini sangat sulit. Orang mau berhaji ini sangat sulit. Dan transportasi satu-satunya adalah dengan naik kapal. Dan dahulu hanya ada beberapa pelabuhan yang digunakan untuk mengangkut para jemaah haji. Di Aceh, di Batavia, Makassar. Dan mereka menempuh, mengarungi samudra selama berbulan-bulan. Bukan beberapa hari, berbulan-bulan mereka di tengah-tengah laut. Yang mungkin terkena badai, ombak, digoyang badannya, perutnya, dalam keadaan bekal yang terbatas. Dan mungkin ada di antara mereka yang sakit-sakitan, tapi mereka rela untuk menempuh itu semuanya karena kerinduan mereka terhadap Baitullah. Dan mereka menyadari ini adalah sebuah kewajiban. Ada di antara mereka yang belum sampai tanah suci sudah meninggal dunia. Ada di antara mereka yang pulangnya itu baru 1 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian. Karena kapal tidak setiap hari ada. Bahkan tidak setiap minggu. Mungkin harus menunggu berapa bulan. Dan mungkin ketika datang kapalnya dia sakit. Harus menunggu beberapa bulan lagi. Sehingga zaman dahulu kalau orang melepas jamaah haji, itu sudah dianggap dia akan meninggal dunia. Pergi jamaah haji berarti pergi ke liang kubur. Dan kalau ada orang yang datang dari haji, dianggap dia baru lahir. Itu ada permisalannya dalam bahasa Arab. Orang yang mau berhaji berarti dia mafqud,
seperti orang yang mau berpisah, orang yang mau meninggal, dan orang yang datang dari haji itu dianggap orang yang baru lahir. Antum bandingkan dengan keadaan kita sekarang ini. Betapa banyak kemudahan yang Allah SWT berikan kepada kita. Yang dulu ditempuh dalam waktu berbulan-bulan, pulang pergi bisa 1 tahun. Sekarang dalam waktu 28 hari kita bisa pulang pergi. Bahkan ada yang kurang daripada itu. Fasilitas yang luar biasa. Kemudian yang Allah SWT berikan di zaman ini. Di perjalanan pun kita nggak merasa kesulitan. 9 jam. Kita bisa istirahat, makan enak, dilayani, ber-AC, melihat pemandangan yang indah. Perjalanan dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah, bisa ditempuh dalam waktu 2 jam. Transportasi, komunikasi, akomodasi, keamanan. Dahulu orang yang melakukan ibadah haji tidak aman dari yang namanya bajak laut. Para rampok di perjalanan. Karena mereka tahu bahwasanya para jamaah ini membawa harta. Maka ketika seseorang melihat bagaimana susahnya haji zaman dahulu dan dibandingkan dengan keadaan kita sekarang ini, maka apa yang menimpa kita berupa kesusahan ini adalah sangat-sangat ringan dibandingkan dengan mereka. Malu apabila seseorang kemudian sering mengeluh, ya, dan tidak memiliki kesabaran dalam melakukan ibadah haji. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, di antara caranya adalah kita melihat keadaan orang lain. Unzuru ila man huwa asfalu minkum wa la tanzuru ila man fawqakum. Hendaklah kalian melihat orang yang di bawah kalian dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Yang demikian supaya kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah SWT berikan kepada kalian. Lihat, ya, para jamaah haji yang keadaannya lebih susah daripada kita, yang lebih tua daripada kita, yang sudah memakai kursi roda, jalannya sudah pelan-pelan, yang mungkin ada di antara mereka yang sakit-sakitan. Lihat jamaah haji yang lain dari negara yang lain, yang haji mereka tidak seteratur kita. Masya Allah, ya, Indonesia ini setiap tahun senantiasa juara 1 di dalam masalah ketertiban, ya. Rapi, tertib, lengkap, fasilitas Masya Allah. Apalagi yang plus seperti kita. Fasilitas lebih daripada yang lain. Maka hendaklah kita melihat orang yang lebih parah keadaannya daripada kita. Sehingga kita bisa bersyukur atas kemudahan yang Allah SWT berikan kepada kita dan juga kenikmatan yang Allah SWT berikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, semoga dengan beberapa tips ini dan bisa dicatat dan diulang-ulang, ini bisa menjadi pengingat kita masing-masing sehingga selama perjalanan nanti kita menjadi seorang jamaah haji yang bersabar, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya akan disempurnakan pahala orang-orang yang bersabar di hari kiamat itu tanpa perhitungan. Allah Subhanahu wa taala akan memperbesar pahala orang yang bersabar. Demikian
Dan terakhir sebelum kita membuka pertanyaan, apa yang dimaksud dengan sabar? Sabar artinya adalah menahan diri. Ya, menahan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan sabar ini. Seperti misalnya menahan diri dari mengucapkan ucapan yang menunjukkan ketidaksabaran. Ya, mencela, mengumpat, atau misalnya melakukan dengan perbuatannya sesuatu yang menunjukkan ketidaksabaran. Seperti misalnya memukul-mukul, menyobek-nyobek, atau hatinya menggerutu. Nah, apabila seseorang terhindarkan dari perkara-perkara ini, maka dia dinamakan orang yang bersabar. Hatinya tidak menggerutu, lisannya tidak mengumpat, dan dia tidak melakukan perbuatan yang menunjukkan ketidaksabaran. Ya, kalau terlepas dari itu semuanya, maka dia termasuk orang yang bersabar. Demikian yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum. Kami persilahkan bagi para jamaah sekalian untuk mengajukan pertanyaan. Nah. Allah, jazakallah khairan kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan muqaddimah materi terkait sabar, dan insya Allah nanti mungkin akan kami share juga terkait materi tersebut. Silahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat atau raise hand. Ini mungkin ada pertanyaan pertama Ustaz dari kolom chat. Ahsanallahu ilaik, Ustaz, semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga. Ustaz, Afwan, saya punya pertanyaan, apakah pantas ketika Allah sudah mentakdirkan kita berangkat haji tahun ini, kita menganggap termasuk orang-orang yang bertakwa, atau lebih baik menganggap diri sebagai seorang pendosa yang Allah berikan kesempatan haji agar dosa-dosa kita diampuni? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Iya. Apabila seseorang diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk berhaji, maka dia husnudzan kepada Allah SWT. Bahwasanya Allah SWT menghendaki kebaikan bagi seseorang. Menghendaki kebaikan bagi seseorang. Dan orang yang berhaji, mungkin saja dia adalah orang yang telah memiliki derajat yang tinggi. Dan Allah SWT ingin meninggikan derajatnya kembali. Betapa banyak para ulama, orang-orang yang soleh, yang mereka datang untuk melakukan ibadah haji, dan mereka memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada di antara mereka yang derajatnya lebih bawah daripada itu. Dan Allah SWT menghendaki kebaikan bagi dia, diberikan kesempatan untuk dihapuskan dosa-dosanya, diberikan kesempatan untuk ditinggikan derajatnya, dan dia adalah orang yang banyak dosanya. Dan seorang tentunya tidak terlepas dari kesalahan. Masing-masing dari kita bagaimanapun berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu tentang siapa dirinya, dan dia adalah orang yang banyak dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga secara umum dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi dirinya. Nah, wallahu taala a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khair pada Ustaz atas pertanyaan, dan bagi yang bertanya mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Daru, apakah benar haji tahun ini adalah haji akbar? Dan apakah keistimewaan daripada haji akbar? Dan apakah ada hadis tentang haji akbar? Itu Ustaz. Kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran yang ada dalam surat At-Taubah, maka yang dimaksud dengan haji akbar di dalam ayat tersebut adalah haji ini. Jadi haji
Ada haji akbar, ada haji asghar. Haji akbar ya haji ini dinamakan dengan haji akbar. Adapun haji asghar, maka yang dimaksud adalah umrah. Umrah itu adalah haji yang kecil. Haji yang besar ya haji ini. Sehingga istilah haji akbar yang dipahami oleh sebagian kemudian mengartikan dengan pengertian yang lain bahwa haji akbar adalah haji yang wukufnya bertepatan dengan hari Jumat atau Idul Adha-nya bertepatan dengan hari Jumat misalnya, maka tidak ada di sana dalil yang menunjukkan demikian. Nah, seandainya itu terjadi, maka tidak ada di sana keutamaan secara khusus. Jamaah haji yang menemui di tahun tersebut haji akbar, maka dia akan demikian dan demikian. Tidak ada di sana keutamaan khusus. Jadi haji akbar yang dimaksud di dalam surat At-Taubah ini adalah haji itu sendiri. Ini adalah haji, yaitu haji yang besar karena di sana ada haji yang kecil yang dinamakan dengan umrah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya dan mudah-mudahan Padaru bisa paham terhadap apa yang terkait haji akbar ya. Itu haji itu sendiri. Kemudian pertanyaan berikutnya sebelum ke yang raise hand, ini dari Pak Reza ya. Ustaz, apakah langkah-langkah cara meredam marah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita? Barakallahu fiik. Pertama, tentunya seorang mengikuti petunjuk Nabi SAW mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena ini adalah bentuk meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan, dan kemarahan seseorang asalnya dari syaitan. Hingga diharapkan ketika dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syaitan akan tidak bisa berkutik dan akan mereda amarah seseorang. Kemudian yang kedua adalah di antaranya seseorang berwudu. Dan di antara caranya adalah dengan merubah posisi. Seandainya seseorang dalam keadaan berdiri, maka dia segera duduk. Apabila seorang duduk dan dia mau marah, maka dia berbaring. Dengan cara seperti ini, semoga seseorang bisa bersabar, dan di antaranya adalah mengingat pahala yang besar yang Allah SWT janjikan kepada orang yang bersabar. Orang yang menahan amarah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, man kadhama ghaidan wa huwa mustati'un ayyunfidahu. Barang siapa yang menahan amarah sementara dia mampu untuk menumpahkannya, maka Allah SWT akan memanggilnya di hari kiamat di hadapan orang banyak, kemudian dia disuruh untuk memilih di antara bidadari-bidadari surga. Dan ini adalah ikram, pemuliaan, penghormatan kepada laki-laki tersebut. Sebagaimana dahulu di dunia dia menahan amarahnya lillah azza wa jal, maka Allah SWT memuliakan dia, disuruh dia untuk memilih di antara bidadari surga yang dia inginkan. Nah. Baik, untuk selanjutnya silakan Ibu Noni yang sudah raise hand, kalian persilakan, silakan open mic. Ibu Noni, silakan open mic. Karena Ibu Noni belum open mic ya, kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya dari Ibu Cynthia. Bismillah, izin bertanya Ustadz, jika wukuf pada saat halangan bagi wanita
apakah hajinya sah? Dan jika sudah ihram, dilarang memakai wewangian. Namun kemarin disampaikan, mungkin waktu manasik, disampaikan bahwa berdapat memakai wewangian, namun di badan, bukan di baju. Mohon penjelasannya dan koreksinya, Ustaz. Jazakallah khair. Ya, wanita yang haid dan dia melakukan wukuf di Arafah, maka wukufnya sah. Karena wukuf di Arafah ini tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Yang disyaratkan dalam keadaan suci adalah tawaf. Tawaf ifadah, tawaf umrah, maka seorang melakukannya dalam keadaan suci. Adapun wukuf yang merupakan satu di antara rukun-rukun haji, bahkan dia adalah rukun yang paling besar, maka tidak disyaratkan seseorang dalam keadaan suci. Sehingga tidak masalah ya seorang wanita haid dia melakukan wukuf dan hajinya sah. Nah, pertanyaan yang kedua tadi? Yang kedua terkait memakai wewangian. Katanya waktu ketika manasik kemarin dibolehkan memakai wewangian namun di badan, bukan di baju. Mohon penjelasannya. Apakah betul? Iya. Perlu dibedakan antara sebelum ihram dengan setelah ihram. Ya, kalau sebelum ihram, ya sebelum seseorang niat, maka dia bebersih, dia mandi, ya, dan memakai minyak wangi di badannya, bukan di pakaiannya. Tetapi ketika dia sudah ihram, maka memakai minyak wangi baik di badannya maupun di pakaiannya tidak boleh. Kalau memang itu adalah minyak wangi. Jadi perlu dibedakan antara sebelum ihram dengan setelah ihram. Jadi kalau sebelum ihram, jangan pakaian ihramnya disemprot minyak wangi. Ya, pakaiannya jangan disemprot minyak wangi yang mau digunakan untuk ihram. Adapun badannya, maka sebelum kita ihram boleh kita memakai minyak wangi. Dan setelah ihram, maka dua-duanya tidak boleh, baik badan maupun pakaian. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Jazakallah khair, Ustaz, atas jawabannya. Silakan Ibu Noni. Silakan Ibu Noni. Baik, syukron. Assalamualaikum Ustadz. Masih terkait tadi wangi-wangian ya, tapi bukan spesifik minyak wangi. Itu kalau sudah berihram, jadi misalnya pakaian kita cuci dengan deterjen, kemudian self care kayak sabun, sampo, odol, skincare kayak gitu-gitu, pakai yang ada wewangiannya, apakah nggak apa-apa gitu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait pelaksanaan umroh sebelum haji. Jadi misalnya waktu kita nanti datang pertama ke Mekah itu kan umroh ya, qadarullah misalnya sedang haid nih, kan jadi nggak ikut tawaf dan sa'i. Nah itu bagaimana pelaksanaannya? Misalkan menunggu suci ya, menunggu suci. Kemudian skenario misalnya dua nih, suci sebelum sebelum yang tanggal 8 Zulhijjah itu, atau misalnya sampai tanggal 8 Zulhijjah kita berangkat ke Mina itu masih belum suci sehingga belum bisa melaksanakan umroh. Kalau misalnya haidnya yang di waktu pelaksanaan haji 8, 9 sampai sekian itu kan masih bisa diundur ya tawafnya sampai nanti pulang, insya Allah kan masih keburu tuh nanti suci tawaf dan sa'inya. Ya, dua pertanyaan itu aja. Syukron Ustaz. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Afan tadi pertanyaan pertama apa? Terkait wangian Ustaz yang digunakan mungkin ketika kain ihram dicuci dengan deterjen sebelum umrah. Tidak masalah. Yang dilarang adalah minyak wangi. Yang dilarang adalah minyak wangi. Adapun sabun yang wangi, maka tidak masalah. Dan kalau seseorang ingin berhati-hati dan meninggalkan, dan mungkin di sana ada sabun yang tidak wangi, maka itu lebih baik. Tapi seandainya pakai sekalipun, karena itu bukan minyak wangi, maka tidak masalah. Jadi perlu kita bedakan antara minyak wangi dengan sesuatu yang wangi. Karena minyak wangi itu yang memang dibuat untuk
minyak wangi. Ya, dia berupa minyak. Ya, berupa minyak wangi. Adapun hanya sekedar wangi seperti tisu atau tisu basah atau sabun, maka ini tidak masalah. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang kedua tentang haid tadi ya. Ya, wanita haid sampai tarwiyah sebelum umroh. Baik, kalau seorang wanita haid dia niatnya adalah tamattu. Niatnya adalah tamattu, artinya dia umrah terlebih dahulu kemudian haji. Dan ternyata dan qadar Allah dia haid. Dan dia tunggu suci sampai ternyata datang tarwiyah tanggal 8. Maka dalam keadaan demikian seperti yang terjadi pada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau radhiyallahu taala anha diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan haji qiran. Beliau diarahkan untuk melakukan haji qiran. Jadi yang awalnya haji tamattu, umrah sendiri, haji sendiri, akhirnya dirubah menjadi haji qiran, yaitu dijadikan satu. Jadikan satu. Jadi nanti tawafnya sekali dan sa'inya juga sekali. Tawafnya sekali dan sa'inya juga sekali. Jadi nanti langsung saja seandainya itu terjadi dan belum tentu terjadi. Jadi langsung dalam keadaan dia ihram ya ke Mina, kemudian ke Arafah dan seterusnya, dia niatnya sudah qiran sekarang. Ya, jadi dia tetap berdam. Ya, kemudian nanti dia baru tahallul nanti tentunya setelah menunggu dia suci ya. Ya, dia tawaf ifadah kalau sudah suci, baik di hari-hari tasyrik atau setelahnya, dia melakukan tawaf ifadah, kemudian dia sa'i haji, kemudian setelah itu dia uh, melakukan perkara-perkara yang lain, yaitu untuk tahallulnya bisa dilakukan di tanggal 10 sebagaimana yang sudah kita lakukan. Kalau dia sudah melempar ya, kemudian dia mencukur rambut di tanggal 10, maka dia sudah halal yang pertama, halal segala sesuatu kecuali berjima. Halal segala sesuatu kecuali berjima. Tinggal dia nanti kalau sudah suci baru melakukan tawaf ifadah dan juga sa'i. Nah, Baik Ustaz, kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya di kolom chat dari Ibu Nurul. Bismillah Ustaz, jika ria atau ujub muncul setelah selesai melakukan amalan, apakah dapat mengurangi pahala atau merusak amalan yang sudah kita lakukan? nah, yang namanya ria seandainya itu muncul setelah beramal, maka bisa mengurangi pahala. Bahkan juga bisa merusak amalan seseorang. Hingga seorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan baik sebelum beramal, ketika beramal maupun setelah dia beramal. Nah, Baik Ustaz. Untuk selanjutnya dari Ibu Dini, Ustaz, nasihat apa yang sebaiknya kami sampaikan untuk keluarga yang ditinggalkan di Indonesia? Itu pertanyaan pertama, Ustaz. nasihat. Nasihat ya, nasihat apa yang sebaiknya kami sampaikan untuk keluarga yang ditinggalkan? Iya. Tentunya karena kita akan berpisah lama dengan orang tua, berpisah lama dengan anak-anak, kita nasihatkan mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kewajiban-kewajiban, jangan sampai karena berpisah dengan orang tua kemudian mereka merasa
tidak diawasi, bebas untuk melihat sesuatu, bebas untuk beraktivitas, maka kita ingatkan supaya mereka bertakwa kepada Allah dalam keadaan dilihat oleh orang lain maupun tidak dilihat oleh orang lain. Dan di antaranya adalah menjaga sholat 5 waktu. Menjaga sholat 5 waktu. Kemudian tidak masalah apabila seorang ingin menyampaikan kepada anaknya atau orang tuanya semoga dimudahkan, tolong didoakan supaya perjalanan haji ini lancar. Nah, itu yang bisa disampaikan. Di antaranya wallahu taala a'lam. Nah, Alhamdulillah, Ustaz. Kemudian pertanyaan kedua, apakah odol yang ada minnya bisa digunakan ketika dalam kondisi ihram? boleh, tidak masalah. Jazakallah khair, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Apa nomor bertanya, bagaimana bila kita akan menjalankan umrah dan qadarullah haid? Itu bagaimana kita menjalankannya, Ustaz? Apakah berniat seperti biasa dan mengikuti rangkaian umrah lainnya? Atau kita mengulang setelah haid selesai, mungkin mengulang niatnya, Ustaz? Selagi masih ada waktu sebelum ibadah hajinya. Diulang, dia haid, kemudian Haid, ya, haid kemudian sebelum haji haidnya sudah selesai, apakah dia harus mengulang niatnya atau mungkin ke tanim dulu, Ustaz? Atau melanjutkan? baik. Haid itu tidak membatalkan ihram. Ketika seorang wanita dia ihram niat, baik sebelumnya haid atau ketika dia ihram kemudian datang haid, maka ihramnya tidak batal. Jadi meskipun dalam keadaan haid, larangan-larangan ihram itu tetap berlaku. Ibu dalam keadaan ihram. Bedanya apa? Ibu tidak sholat. Ya, tetapi dalam keadaan ihram, larangan-larangan tersebut berlaku. Nah, ketika sudah suci, yang dilakukan adalah mandi, kemudian setelah itu langsung tawaf. Jadi ibu menyempurnakan umrahnya, langsung dia tawaf. Tidak perlu dia kemudian niat lagi, karena dia sedang dalam keadaan ihram. Meskipun dia haid. Dan tidak perlu dia keluar ke Tan'im. Tidak perlu dia keluar ke Tan'im. Dia sedang dalam keadaan ihram, dia sudah dari luar. Dia sudah dari luar miqat. Kemudian dia masuk ke dalam miqat. Sehingga dia tidak perlu ke Tan'im. Yang keluar ke Tan'im itu adalah orang Mekah yang dia ingin melakukan umrah, maka dia harus keluar ke Tan'im untuk melakukan ihram di sana. Nah, kita sudah melakukan ihram di awal. Ya, jadi ini perlu diperhatikan oleh para ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita sudah suci, kemudian kita ingin menyempurnakan umrah kita, maka tidak perlu kita keluar ke Tan'im atau yang semisalnya, dan langsung kita melakukan tawaf. Nah, Jazakallah khair, Ustaz. Mudah-mudahan yang bertanya ya jawabannya cukup jelas. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Pak Supriyadi. Izin bertanya, Ustaz, Ana punya problem ambeien, tanpa sadar kadang keluar darah. Bagaimana hukumnya ketika akan tawaf atau sa'i, tiba-tiba kain ihram ternoda darah? Apakah berarti ternoda najis? Bagaimana solusinya, Ustaz? Jazakallah khair. itu adalah sebuah penyakit. Ya, sebuah penyakit. Maka tentunya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada, Allah SWT tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Dan kalau itu adalah darah yang biasa yang keluar dari selain
dua kemaluan, maka itu adalah darah yang suci, bukan najis. Tapi kalau itu keluar dari kemaluan atau dari dubur, maka ini adalah wallahu alam, itu adalah sesuatu yang najis. Dan apabila seseorang merasa itu akan mengganggu dan mungkin juga mengganggu orang yang ada di sekitarnya, mungkin jadi mengkhawatirkan keadaan dia karena ada darah dan seterusnya, maka seorang dalam keadaan demikian boleh memakai pempes, ya. Boleh memakai pempes, dan karena pempes ini membentuk anggota badan, maka dia membayar fidyah. Silakan dia memakai pempes, kemudian juga mungkin memakai celana dalam, tapi dia membayar fidyah. Dan fidyahnya sebagaimana yang telah kita pelajari, bisa berpuasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin, atau seseorang menyembelih kambing di Mekah dan dibagikan dagingnya untuk orang-orang fakir miskin yang ada di sana. Nah, wallahu taala a'lam. Ustaz, berarti kalau misalkan pakai pampers ketika umroh, fidyahnya 1 kali, kemudian haji 1 kali, seperti itu, Ustaz? Ya. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Ririn. Bagaimana cara wudhu wanita yang sudah berihram? Apakah tidak boleh kelihatan saat wudhu meskipun dengan sesama wanita? Tidak ada larangan. Tidak ada di sana dalil yang menunjukkan larangan bagi seorang wanita yang berihram untuk berwudu dan terlihat misalnya rambutnya oleh jamaah wanita yang lain. Ini tidak ada larangan yang demikian, sehingga asalnya itu adalah boleh belisannya. Ya, ketika dia sama-sama wanita, dia buka, kemudian dia berwudu, tidak masalah. Yang mengatakan itu dilarang, ini yang perlu mendatangkan dalil. Nah, Baik, Ustaz, mungkin kita sampai jam berapa? Jam 9.15, Ustaz. baik, sampai jam 9.15. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Ini ada pertanyaan lanjutan. Jika melihat sesuatu yang tidak baik, ingin mengingatkan tapi tidak mampu menasihati karena tidak enak hati, bagaimana cara menata hati, ya Ustaz, supaya tenang? Iya, seorang tentunya dia ketika ingin melakukan sebuah ibadah, termasuk diantaranya adalah amar ma'ruf nahi munkar, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan dalam memberikan nasihat, memberikan arahan kepada orang lain, dan ini pengaruhnya besar. Pengaruhnya besar terhadap keberanian, pengaruhnya besar terhadap kebijaksanaan. Ya, ketika seorang ingin menasihati, kemudian dia meminta kepada Allah, ya Allah mudahkan saya dalam menasihati saudara saya ini. Ya Allah mudahkan dia dalam menerima apa yang saya nasihatkan. Ini akan mempengaruhi keberanian, akan mempengaruhi juga kemudahan dia dalam mendakwai, sehingga dia pun lebih bijaksana, mudah dalam memilih kata-kata, isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengingat tentang pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, dan juga meminta kepada Allah keikhlasan. Karena orang yang beramar ma'ruf nahi munkar digoda kadang oleh syaitan, berarti kamu lebih baik karena kamu yang memerintah, kamu yang melarang, berarti kamu lebih baik daripada dia. Ini syaitan terkadang merusak hati kita, sehingga meminta kepada Allah SWT keikhlasan dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, Baik, jazakallah khair kepada Ustaz atas jawabannya. Kemudian ini dari Ibu Silvera, izin bertanya, Ustaz, lebih abdul mana bagi kita yang berhaji
melakukan ibadah kurban atau tidak? Jazakallah khair. Jamaah haji sudah memiliki kewajiban, yaitu bagi yang tamattu' dan juga qiran ini menyembelih hadyu. Maka itu sudah cukup dan tidak ada kewajiban bagi dia untuk menyembelih korban. Korban ini bagi saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, mereka tidak melakukan ibadah haji, maka sunnah makalah bagi mereka yang mampu untuk melakukan ibadah korban ini. Seandainya ada di antara jamaah haji yang ingin berkorban di Mekah, tidak masalah. Yang ingin berkorban di Mekah tidak masalah, tapi bukan merupakan kewajiban. Nah, Baik Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Kemudian dari Pak Ahmad Hadi, saat wukuf apakah lebih afdol jika berdoa di luar tenda? Ini pertanyaan pertama Ustaz. Apakah lebih afdol berdoa di luar tenda? tidak dikatakan demikian. Boleh seseorang berdoa di dalam tenda dan boleh seseorang berdoa di luar tenda. Tidak dikatakan bahwasanya di luar tenda lebih afdal. Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan demikian. Seorang sesuai dengan kemampuannya, dia bisa di dalam tenda, bisa di luar tenda, dan seandainya dia ingin berpindah yang awalnya di luar kemudian ke dalam atau dari dalam kemudian dia keluar, maka tidak masalah. Perkaranya luas di sini. Nah, Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz, apakah afdol juga berjalan dari Musdalifah ke Mina? Lebih afdol. dua-duanya boleh. Nabi SAW naik kendaraan. Nabi SAW naik kendaraan dari Muzdalifah ke Mina. Jadi apa yang dimudahkan? Kalau yang mudah adalah berjalan, kita berjalan. Kalau yang dimudahkan kita naik kendaraan, ya kita naik kendaraan. Nah, Jazakallah khair Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait haji ini, penyembelihan haji. Apakah cukup kita mempercayakan kepada orang lain tanpa harus mengetahui hari penyembelihan, kebenaran penyembelihan dan lain-lain Ustaz? Jazakallah khair. ya, tidak harus kita melihat langsung, meskipun yang afdal adalah kita menyembelih sendiri. Tapi kalau kita tidak sempat menyembelih sendiri, maka sebisa mungkin kita menghadiri ketika hewan tersebut disembelih. Karena ini bukan hanya sekedar menyembelih saja, tapi di situ ada pengorbanan. Kita merasa mengorbankan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita menyembelih sendiri, Allah, saya menyembelih hewan itu adalah karena untuk dirimu, mengagungkan dirimu, dan meyakini bahwasanya ini adalah ibadah yang hanya khusus untuk. Tentunya berbeda dengan orang yang hanya sekedar membeli, kemudian dia tidak peduli apakah sudah disembelih atau tidak disembelih atau belum disembelih. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah hendaknya kita kalau ingin mewakilkan, cari wakil yang terpercaya. Cari wakil yang terpercaya. Karena masalah dam ini banyak mafia ya, banyak kecurangan. Nah, pemerintah Saudi Arabia setelah menyediakan lembaga khusus ya yang menangani masalah ini, sehingga tentunya perkara yang termasuk kehati-hatian adalah kita bisa melalui lembaga ini. Ya, kalau nggak salah Ar-Rajihi atau Al-Adhahi, dan mereka sudah profesional dan nanti bisa lewat aplikasi atau yang semisalnya kita nanti memilih ini mau untuk hadyu atau mau untuk korban atau untuk fidyah. Nanti kita bisa memilih. Dan kalau kita membawa buktinya, maka kita bisa mendapatkan daging. Karena hadyu ini pembagiannya sama dengan korban. Sama dengan korban.
artinya kita boleh memakan dari bagian dagingnya. Ini kalau memang kita ingin selamat, lebih berhati-hati, ya kita bisa melalui hadiah tadi dan bisa dikoordinir oleh travel. Ini sekedar menyampaikan satu di antara pilihannya ya. Dan itu lebih selamat. Dan dahulu ketika kita di Madinah, kita arahkan jamaah haji untuk ke sana. Karena kita sering mendengar ya kasus yang menimpa sebagian jamaah haji yang ditipu, entah itu dipotong hadiahnya sebelum tanggal 10, atau misalnya ternyata di hari H kambingnya tidak ditemukan, tidak ada, dan seterusnya. Untuk menghindari itu semuanya, maka lebih hati-hatinya adalah bisa membeli dari al-adhahi. Nah, Baik Ustaz, satu lagi Ustaz pertanyaan, apakah ihram bagi wanita, apakah dibolehkan memakai pakaian dalam? Wanita Ustaz ini. Wanita tidak masalah. Wanita pakainya sama dengan sebelum dia ihram, kecuali kaos tangan dan juga dia tidak memakai cadar, itu saja. Adapun yang lain pakai ini sama. Nah, baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.15 Ustaz, kita cukupkan sekian saja. Kemudian ini terkait ini ada dari Ibu Dini untuk wanita, bolehkah nanti insya Allah besok malam kita adakan pertemuan terkait teknis ya, insya Allah nanti kami informasikan. Jadi bagi Bapak Ibu, insya Allah besok malam kita sampaikan terkait teknis keberangkatan dan informasi keberangkatan insya Allah. Mungkin ada ikhtitam Ustaz dari Antum. baik. Barakallahu fikum, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Semoga apa yang tadi kita dengarkan berupa pertanyaan dan juga jawaban ini semakin menambah pemahaman bagi Bapak Ibu sekalian. Dan bagi yang memiliki pertanyaan, silakan antum bisa sampaikan baik secara langsung kepada Ana atau lewat grup kalau memang memungkinkan. Dan insya Allah kita dengan senang hati apabila ada kesempatan, insya Allah akan kita berusaha untuk menjawab. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan sampai bertemu kembali insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Al-Ustaz yang telah menyampaikan faedah ilmunya, dan juga kepada para jamaah semuanya. Kami harapkan para jamaah untuk mempersiapkan diri terkait tadi kesabaran dan juga kesehatannya ya. Dari sekarang mungkin sudah dibiasakan untuk jalan kaki dilatih. Mungkin demikian, insya Allah nanti besok malam kita adakan Zoom meeting terkait teknis dan info keberangkatan insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haji 2025,